Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Zafira Salsabila dengan NIM 241610101005. Nah, di sini saya akan menjelaskan apakah bahasa Indonesia berpotensi untuk dijadikan bahasa internasional. Pernah nggak sih kalian itu membayangkan kalau bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari itu bisa jadi bahasa internasional? Sama seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin. Nah, hari ini kita bakal bahas bareng-bareng tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Mulai dari kenapa hal itu bisa terjadi dan apa saja yang sudah dan bisa kita lakukan supaya bahasa kita makin dikenal oleh dunia. Yuk simak baik-baik. Mari kita bahas bersama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin, dimulai dari poin pertama, yaitu kenapa bahasa Indonesia berpotensi jadi bahasa internasional. Sebelumnya, saya sudah membaca beberapa artikel dan beberapa jurnal yang akan membahas untuk pembuatan video materi ini. Jadi, yang pertama, jumlah penutur bahasa Indonesia itu sangat banyak sekali. Lebih dari 250 juta orang di Indonesia memakai bahasa ini setiap hari. Bahkan, bahasa Indonesia sudah jadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan tersebar di 47 negara. Selain itu, kata bahasa Indonesia itu relatif sederhana dan mudah dipelajari oleh orang asing. Misalnya, ketika kita bilang, "Saya makan nasi." Nah, dari kata-kata tersebut, kita tidak perlu merubah kata kerja seperti di bahasa lain. Nah, contoh seperti ini itu membuat orang asing itu menjadi cepat paham dan gampang belajar. Contohnya nih, banyak turis atau mahasiswa asing yang belajar bahasa Indonesia lewat program BIPA. Sampai sekarang, sudah ada ribuan orang asing yang belajar bahasa kita lebih dari 40 negara. Nah, seperti pada fakultas saya sendiri di Fakultas Kedokteran Gigi, terdapat satu mahasiswa asing yang dimana ketika saya melihat perkembangan dia itu sangat mudah sekali untuk memahami bahasa Indonesia. Dia itu sangat mudah untuk mempraktekkan bahasa kita ke dalam kehidupannya. Poin yang kedua, bahasa Indonesia di dunia internasional. Tahukah kalian bahasa Indonesia sudah jadi bahasa resmi UNESCO sejak 2023. Ini menjadi bukti kalau bahasa kita itu makin diakui oleh dunia. Di Australia sendiri, bahasa Indonesia bahkan jadi salah satu bahasa asing terpopuler di sekolah-sekolah. Dan juga banyak sekali universitas di luar negeri yang membuka kelas bahasa Indonesia. Jadi, misalkan nih, kamu jalan-jalan ke luar negeri, bisa aja ketemu orang asing yang bisa bilang, "Apa kabar?" atau "Terima kasih." Nah, di kehidupan sehari-hari, misalnya di Bali, banyak turis asing yang belajar kata-kata sederhana supaya bisa ngobrol sama penduduk lokal. Di mana mereka akan bilang, "Selamat pagi," ataupun "Berapa harganya?" saat berbelanja di pasar maupun di pusat perbelanjaan. Poin yang ketiga, terdapat faktor pendukung lain. Nah, selain jumlah penutur, ada beberapa faktor lain yang mendukung nih. Indonesia punya sekali keragaman budaya yang kaya, dan ini menjadi menarik minat banyak orang untuk belajar bahasa sekaligus budaya Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri juga sering dipakai di dunia bisnis dan juga pariwisata. Misalnya, perusahaan asing yang ingin bekerja sama dengan Indonesia biasanya belajar bahasa Indonesia supaya komunikasi mereka menjadi lebih lancar. Nah, di media sosial banyak sekali konten kreator luar negeri yang memakai bahasa Indonesia karena banyak pengikut mereka dari Indonesia, banyak followers mereka yang berasal dari Indonesia. Contohnya saja nih, ada YouTuber Korea atau Jepang yang bikin vlog pakai bahasa Indonesia supaya lebih dekat dengan penontonnya. Dan agar yang melihat itu lebih banyak karena fans mereka itu kebanyakan dari orang Indonesia.
bagian terakhir, apa yang kita bisa lakukan sebagai mahasiswa tentunya. Jadi, supaya bahasa Indonesia itu makin dikenal oleh dunia, kita juga harus bangga dan rajin memakai bahasa kita sendiri. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, misalnya mengajari teman asing bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, atau aktif bikin konten tentang bahasa Indonesia di media sosial, seperti video edukasi saya hari ini. Nah, pemerintah juga harus memperluas program pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri, seperti lewat program BIPA. Nah, kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa penerus bangsa, bisa ikut mendukungnya, misalnya jadi relawan pengajar atau ikut komunitas bahasa. Jika dilihat-lihat, ternyata bahasa Indonesia memiliki potensi yang besar ya untuk dikenalkan ke bahasa internasional. Nah, selain itu ada juga nih beberapa tantangannya. Misalnya, promosi bahasa Indonesia di luar negeri itu masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, materi belajar bahasa Indonesia itu juga harus terus dikembangkan supaya makin menarik dan juga mudah dipahami. Tetapi, meskipun tantangannya seperti itu, pasti juga ada peluangnya dong yang pasti lebih besar. Dengan adanya kemajuan teknologi, sekarang orang bisa belajar bahasa Indonesia lewat aplikasi seperti kursus online ataupun media sosial. Nah, kita sebagai mahasiswa juga bisa ikut memperkenalkan bahasa kita lewat konten digital, vlog, ataupun podcast. Nah, itu saja dari saya. Kesimpulan yang dapat diambil, jadi potensi bahasa Indonesia itu untuk jadi bahasa internasional tuh besar banget, karena jumlah penuturnya itu banyak, mudah dipelajari, dan sudah mulai diakui oleh dunia. Nah, maka dari itu, kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa penerus bangsa, yuk kita dukung bahasa Indonesia supaya makin mendunia dengan cara bangga, rajin pakai, dan memperkenalkan bahasa kita ke orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.